Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode terbaru dari Ruang Bicara. Saya Gilang Ramadan dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat krusial, krisis yang melanda partai politik dan melemahnya gerakan mahasiswa di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dan di masa-masa ini kita juga melihat hal yang sangat miris terjadi ketika MK menetapkan sebuah penetapan tentang aturan pengusungan kepala atau pimpinan daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota dengan aturan terbaru. Lalu dalam waktu 1 hari semua itu diubah dengan cukup cepat oleh para anggota DPR. Dan ini disinyalir adalah perintah juga dari tukang kayu atau Joko Widodo. Nah, di Ruang Bicara kami percaya bahwa suara hati mencerdaskan negeri sebagai tagline yang baru yang kami usung. Ini adalah satu komitmen untuk menyuarakan perspektif yang mendalam dan informatif guna memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Dan mari kita mulai dengan mengeksplorasi dua isu besar ini. Yang pertama, krisis partai politik. Krisis yang dialami partai politik di Indonesia saat ini bukan hanya sekedar masalah internal. Ada beberapa faktor utama yang membuat partai politik tersandra, termasuk yang pertama, partai politik atau anggota partai politik tersandung kasus korupsi. Dan ini banyak terjadi di kita ya. Saya tidak harus sebut siapa partai-partainya, tapi banyak yang tersandra. Yang kedua juga adalah krisis kepemimpinan dan kaderisasi. Jikalau memang adanya kaderisasi itu di sebuah partai berkualitas, maka munculnya pemimpin-pemimpin dari partai itu akan sangat menarik dan akan sangat genuine bagi kebutuhan Indonesia. Dan pragmatisme berlebihan juga muncul di partai politik karena mereka ingin ambil posisi aman. Mereka nggak mau banyak bertarung karena ya pastinya kalau pilkada pun juga akan menguras energi dan pembiayaan atau logistik. Dan ini juga yang akan menjadi banyak pilihan bagi mereka untuk akhirnya koalisi aja deh, daripada majuin kadernya sendiri. Atau majuin pilihannya RI1. Nah, yang terakhir banget tuh adalah kehilangan identitas atau basis massa. Tapi ini juga sebenarnya hal yang bisa diperdebatkan kalau untuk yang terakhir ini, karena sebenarnya identitas politik mereka sebenarnya awalnya nggak hilang atau sebenarnya tidak bisa dikatakan hilang. Tapi mereka itu atau pimpinan elitnya yang sebenarnya memiliki krisis identitas, bukan secara keseluruhan. Dan ini terjadi sebenarnya akan terjadi gejolak lah ya, jika si internal dari partai itu menyadari dan segera mengambil sikap. Dan ini tuh akan sangat jadi bumerang nantinya untuk partai politik. Nah, ketidakstabilan internal ini mempengaruhi kualitas kebijakan publik dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik kita. Orang jadi antipati terhadap partai politik. Orang jadinya menganggap apa yang terjadi, contohnya ketika sekarang seolah-olah partai yang terbaik itu yang mana, padahal sebenarnya hampir semua partai politik, sekali lagi kalau kita melihat dari track recordnya, cari aja yang paling sedikit memiliki track record anggotanya korupsinya paling sedikit kasusnya. Tapi kan ternyata walaupun kasusnya paling banyak pun kadang masih dielok-elokkan karena framingnya dibentuk, framingnya emang disiapkan gitu. Nah, ini yang sebenarnya harus terus diedukasi. Makanya kenapa PISA kita menurun ya, atau tetap di posisi yang buncit gitu ya, itu karena sebenarnya sebuah grand design menurut saya bisa jadi. Karena ya kalau memang pemerintah itu bersikap memang arif ya atau bijaksana dalam bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan publik atau kecerdasan masyarakat, maka sebenarnya pendidikan harusnya dengan pembiayaan 20% dari anggaran APBN atau anggaran belanja negara, harusnya ini bisa
meningkatkan posisi visa kita ataupun posisi hal-hal yang lain dari segi mungkin riset dan teknologi atau yang lainnya. Tapi kita malah makin buncit. Nah, bergerak ke gerakan mahasiswa. Kenapa hari-hari ini gerakan mahasiswa itu menurun? Teman-teman yang harus difahami ya, sahabat ruang bicara. Jadi para teman-teman mahasiswa itu biasanya ketika mereka mau memulai sebuah demo atau apapun dan mereka punya grup-grup WhatsApp ya yang mereka miliki, itu biasanya itu pemerintah saking otoriternya di zamannya Jokowi ini, dia menggunakan alat sadap yang akhirnya setiap WA grup ataupun yang lainnya yang dimiliki oleh para ketua-ketua BEM itu akhirnya terinfiltrasi atau dimasuki atau disusupi oleh para intelijen ya. Nah, ini sebenarnya juga sangat mengkhawatirkan ya. Sisi gelap dari pemerintahan ini itu benar-benar gak baik banget. Dan ini adalah faktor yang paling kunci di mana pemerintah kayaknya khawatir banget sama kebebasan berpendapat. Jadi pemerintah mengkontrol semua hal-hal berkaitan tentang pengawasan. Ketika ada yang mengawasi atau bahkan sekarang ada guru besar berturun ke jalan, tiba-tiba nanti ada teguran untuk guru besar supaya dia mau milih mau di situ atau dia mau keluar dari PNS misalnya. Bisa aja kayak gitu. Dan itu ada yang terjadi juga. Nah, yang harus kita pahami adalah sebenarnya dari krisis ini semua sebenarnya harusnya sejauh mana nih kita sebagai civil society bisa bergerak seperti halnya 98. Jawabannya adalah edukasi sekali lagi. Ya karena pemerintah menggunakan buzzer baik itu yang sifatnya artis ya ataupun non artis yang memang dia emang aktif di sosial media, pegiat sosial media, maka sebenarnya harusnya artis-artis yang merasa bentuk kezaliman ini sudah nyata ya harusnya terus mengedukasi, ikut bersama-sama menggerakkan ini, menyadarkan teman-teman yang ada di lapangan gitu, menyadarkan para masyarakat juga. Terus yang kedua adalah harus ada pembaruan aturan main di partai politik. Apakah negara yang akan membiayai partai politik supaya partisipasi partai politik itu tidak tersandung kasus korupsi seperti sekarang, tersandera si partai politiknya, kebingungan untuk melangkah karena semuanya tuh dikendalikan oleh RI 1 misalkan. Nah, ini adalah satu momentum sebenarnya untuk perbaikan kita ke depan negara kita gitu ya. Oh, aspirasi dari masyarakat yang harusnya ditampung ini adalah sebuah keniscayaan. Tapi bentuknya apakah dalam bentuk demo ataupun apapun itu ya, petisi atau apapun, tinggal tunggu waktu aja. Bentuknya sebesar apa juga tinggal tunggu waktu aja. Tergantung kesadaran dari civil society itu sendiri. Dan tergantung dari para tokoh yang menyadarkan mereka juga. Keberaniannya sejauh mana. Dan demikianlah pembahasan kita hari ini mengenai krisis partai politik dan melemahnya gerakan mahasiswa di era Jokowi. Dan apapun yang berkaitan tentang RUU Pilkada dan MK, ya kita masih akan lihat ke depan ya. Apakah pemerintah akan terus memaksakan itu semua atau presiden terpilih itu Prabowo Subianto akan mencoba menjadi satu-satunya orang yang akan turun atau bahkan dia merangkul partai politik yang lain untuk bisa memimpin perubahan atau langsung menurunkan Jokowinya. Kita nggak tahu juga. Semua itu tuh semua bisa terjadi. Ya, terima kasih telah mendengarkan Ruang Bicara. Jangan lupa untuk mengikuti kami di platform Spotify dan silahkan download karena gratis. Dan episode ini dengan teman-teman bisa jadiin bahan diskusi atau obrolan. Dan kami percaya suara dari hati mencerdaskan negeri. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you. Terima kasih. Assalamualaikum.